Jarak tempuhnya 40 kilo, ya kalau misalnya dihitung-hitung kayak Jakarta Bogor lah. Cuma medannya katanya sih lebih dahsyat. Rampi, satu dari dua kecamatan paling terpencil di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Lore Selatan dan Poso di Sulawesi Tengah. 3.050 jiwa mendiami 6 desa di Kecamatan Rampi. 90% menggantungkan hidupnya pada hasil alam. Saking pelosoknya, Rampi tercatat sebagai wilayah di bawah garis kemiskinan. Kami akan mengunjungi Rampi. Dari Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Jarak tempuh hanya 86 km atau hampir setara dengan jarak Jakarta ke Purwakarta. Hanya ada satu jalan darat untuk mencapai Rampi, yakni melintasi lereng perbukitan Bali Aceh. Kami akan menembusnya dengan ojek motor. Bukan motor trail dengan biaya puluhan juta rupiah, melainkan hanya motor bebek yang telah dimodifikasi. Yang paling jelas berubah adalah bagian knalpot. Buangan gas mesin ini dipasang lebih tinggi. Begitu pula dengan kaki-kakinya. Kuda besi ini juga tidak memiliki rem belakang. Sepeda motor modifikasi juga dilengkapi ban bergerigi agar bisa mencengkeram badan jalan. Motor ini disulap sedemikian unik karena medan yang akan dijajal sangat tidak biasa. Stamina, kondisi motor prima, dan segala kebutuhan selama di perjalanan telah siap. 7 motor akan kami gunakan untuk membelah perbukitan dan lembah di Luwu Utara. Selepas desa terakhir, perjalanan terpaksa dihentikan karena salah satu motor menghadapi kendala. Bahan bakar cadangan tumpah ke jalan akibat penataan barang yang kurang rapi. Padahal, bensin adalah bawaan penting yang harus selalu tersedia. Karena tidak ada satupun stasiun pengisian bahan bakar maupun penjual bensin eceran di sepanjang perjalanan. Motor-motor kembali melaju menuju pedalaman hutan belantara. Jalanan berpasir menyambut kami. Tantangan mulai terasa. Debu-debu yang berterbangan dengan mudah menerpa wajah dan saluran pernapasan kami. Udara dan matahari yang begitu terik siang ini juga dengan cepat membuat fisik kami menjadi lelah. Tidak ada konstruksi jalan rata, apalagi mulus. Ini masih sebagian kecil medan jalan menuju Rampi. Jalur ekstrim lain siap menghadang di depan. Sama sekali bukan jalan yang nyaman untuk dilewati kendaraan roda 2, karena lebih pantas menyebut jalan sempit ini sebagai jalan setapak. Pengendara mulai mengencangkan kendalinya untuk menjajal medan yang dipenuhi bongkahan batu besar. Di tangan para pengojek yang sudah akrab dengan medan ini, motor akan dipaksa menantang kemiringan terjal. Tubuh kami tak henti-hentinya terguncang di atas jalan bergelombang. Kami semakin sulit menahan rasa pegal akibat menahan keseimbangan badan. Sungguh tidak ada rasa nyaman dalam perjalanan kali ini. Perjalanan kembali terhenti. Dan kami harus turun dari motor karena memasuki medan bebatuan yang sangat hancur. Kami harus berjalan kaki hingga menemukan medan yang aman bagi motor untuk kembali ditumpangi. Tidak hanya terjadi satu kali, berkali-kali kami harus turun naik dari motor karena sangat berisiko jika motor tetap mengangkut penumpang. Benar saja, akibat salah perhitungan, motor yang saya tumpangi tidak berdaya menaklukkan tanjakan batu besar. Motor tersungkur, badan saya dan pengojek sukses mencium tanah. Rasa sakit merayap ke seluruh badan. Beruntung tidak ada luka serius, dan saya pun masih kuat berdiri.
Tidak bisa beristirahat lama, kami harus bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Karena matahari semakin doyong ke barat. Menghindari resiko kecelakaan selanjutnya, kami memutuskan untuk beristirahat semalam di Kombo, sebuah pemberhentian sementara di tengah hutan belantara Baliase. Kombo hanya beratapkan daun rumbia yang berdiri di atas tiang kayu tanpa penyekat atau dinding. Kombo ini sengaja dibangun oleh warga yang sering melintasi hutan Baliase. Tempat ini dipilih karena dekat dengan pancuran mata air tawar yang bisa dikonsumsi langsung. Ya, ini semuanya sekarang kita udah siap mau berangkat lagi. Tujuan kita sekarang adalah langsung ke Rampi dan perjalanan akan memakan waktu sekitar, kalau lancar, mungkin sore sampai sana. Jarak tempuhnya 40 kilo, ya kalau misalnya dihitung-hitung kayak Jakarta Bogor lah. Cuma medannya katanya sih lebih dahsyat. Hutan dengan pepohonan rapat menemani perjalanan hari kedua. Pengojek harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan semakin buruk. Kami memasuki lorong sempit yang hanya selebar bahu. Motor pun harus melintas tanpa penumpang karena medan menanjak, curam, serta berbelok-belok. Lagi-lagi sebuah lorong sepanjang 100 meter kembali menghadang kami. Pengojek mengatur strategi untuk melewatinya. Mereka bekerja sama menarik dan mendorong motor di medan terjal ini. Lorong panjang ini dulunya adalah tanah datar. Pengguna jalan bisa melintas di atas permukaannya. Akibat musim hujan dan tekstur tanahnya yang mudah longsor, pelan-pelan tanah tergerus dan merubah konturnya menjadi lorong mirip labirin kecil. Selepas lorong panjang, sebuah turunan tajam berbatu menjadi makanan roda-roda ekstrim. Dan inilah tanjakan yang paling curam. Bebatuan terjal dengan kemiringan hampir 90 derajat, tepat di hadapan kami. Hashim mulai mengikis pasir dari dinding lorong, kemudian menebarnya ke bagian jalan yang akan dilewati. Bang, ini emang kalau mau naik emang harus dikasih pasir dulu apa ya? Iya. Kayak gini? Harus, karena supaya ban motor nggak setengah mati. Nggak setengah mati, maksudnya biar nggak licin gitu? Iya. Oh, memang kalau misalnya nggak dikasih pasir nanti dia bannya belok-belok kemana-mana gitu, bisa lebih bahaya gitu ya? Iya, biasa kandas. Susah. Mana setengah mati dorongnya. Medan menanjak seperti ini membuat motor tak lagi bisa dikendalikan seperti biasa. Trek ekstrim ini panjangnya 50 meter, sementara jalan yang aman dipijak hanya 1 meter saja. Pengalaman mengajarkan segalanya. Sudah hafal dengan tugasnya masing-masing, pengojek mulai ambil posisi masing-masing dan bahu-membahu meloloskan motor dari tantangan. Satu persatu motor mulai bergerak. Joki mulai menghampiri bagian ban depan motor yang melaju pelan, lalu mengaitkan shock breaker atau peredam kejut dengan seutas rotan. Alat ini yang biasa digunakan joki untuk menarik dan meloloskan motor dari rintangan, karena tidak gampang putus. Sebaran batu-batu besar menambah daftar kesulitan di lereng curam ini. Mau tak mau, motor harus digas dalam-dalam agar bisa melaju. Derungan mesin motor pun makin mengganas. Tidak ada cara lain, motor harus terus bergerak. Joki yang membantu juga harus hati-hati menjaga posisi badan, terutama bagi yang bertugas mendorong, karena motor bisa saja mundur atau terbalik sewaktu-waktu. Benar-benar tak habis pikir bagaimana kesabaran warga Rampi menghadapi akses jalan yang tidak pernah berubah sejak dulu. Beberapa jalan tampak tidak masuk akal, namun kami tidak boleh menyerah. Bagi joki seperti Fajar, jalur ekstrim ini sudah menjadi santapannya sehari-hari. Meskipun pekerjaannya selalu menguras stamina. Tanjakan-tanjakan tajam inilah yang selalu membuat pemuda berusia 16 tahun ini tertantang, meski tanpa perangkat keselamatan apapun. Tadi kan ngomong-ngomong masih kelas 2 SMA. Iya. 3 kali dalam seminggu. Iya. Sekolahnya gimana? Sekolahnya biasa di 1 minggu turun ke Masamba, baru 1 minggu lagi sekolah. Sekolah. Di atas? Iya. Sekolahnya.
Terus kalau misalnya sekolahnya kayak gitu, berarti dapat uangnya berapa kalau misalnya? Kalau satu rep Hmm. biasa 800, 7, tergantung juga dari yang DB muat. Berarti itu 800 satu kali bawa itu sudah bersih? Iya. Buat abang sendiri? Iya.